意外に冷静じゃないか。Sempat jadi misteri besar para fans One Piece. Akhirnya nilai bounty Dracul Mihawk terungkap yang mana nilainya setara Yonko. Dracul Mihawk menjadi salah satu karakter favorit dan populer di antara para fans One Piece. Padahal, karakternya sendiri sangat jarang untuk muncul dalam cerita. Banyak fans penasaran dengan nilai bounty dari Mihawk, yang mana ternyata nilainya setara dengan bounty para Yonko. Dracul Mihawk atau yang lebih terkenal dengan nama Taka no Mi Mihawk merupakan salah satu karakter terkuat di seriesnya. Mihawk merupakan mantan salah satu dari 7 penguasa lautan atau para Shichibukai yang bekerja sama dengan World Government. Namun, sistem Shichibukai tersebut sekarang telah dibubarkan. Artinya, sekarang dia tidak lagi menjadi bagian dari kelompok tersebut. Karena hal itulah Mihawk kembali menjadi bajak laut yang diburu oleh para angkatan laut. Apalagi sekarang dia jadi bagian dari kelompok Cross Guild yang memang memburu para angkatan laut. Banyak fans yang penasaran dengan nilai buruan atau bounty dari Dracul Mihawk sebelum dia menjadi Shichibukai. Seperti yang kalian ketahui, di awal cerita One Piece kita sudah diperlihatkan bagaimana Mihawk menjadi bagian dari Shichibukai. Itu artinya nilai buruan dari Mihawk sendiri berhenti atau dibekukan ketika dia resmi menduduki titel tersebut. Sayangnya, sampai sekarang tidak ada informasi berapa bounty awal dari Dracul Mihawk. Namun, yang mengejutkan kemudian adalah Mihawk memiliki nilai buruan yang sangat besar pasca sistem Shichibukai dibubarkan. Hal ini terungkap di chapter sebelumnya ketika Oda memperkenalkan kelompok Cross Guild. Dalam ceritanya, Brand New sempat menyebutkan bahwa nilai buruan terbaru dari Dracul Mihawk mencapai angka 3,590 miliar berry. Nilai buruan tersebut bisa dibilang sangat besar dan setara dengan nilai bounty dari para Yonko. Yang menarik juga adalah jumlah nilai buruan baru Dracul Mihawk tersebut bahkan jauh lebih besar dari Kid, Law, bahkan Luffy, di mana bounty mereka ada di angka 3 miliar berry. Nilai buruan terbaru ini seolah memberikan sinyal dan menghadirkan konfirmasi seberapa berbahaya dan mengerikannya Mihawk. Di sisi lain, nilai bounty dari Dracul Mihawk yang sangat besar ini juga memancing perdebatan di kalangan fans. Mereka masih penasaran dengan alasan mengapa Mihawk memiliki bounty yang jumlahnya setara dengan bounty seorang Yonko. Sejauh ini, memang Oda Sensei masih merahasiakan alasan mengapa Mihawk bisa memiliki nilai buruan yang sangat besar. Tetapi, ada beberapa kemungkinan terkait dengan hal tersebut berdasarkan berbagai petunjuk yang ada. Kemungkinan pertama adalah masa lalunya sebagai seorang pemburu angkatan laut. Informasi ini muncul dalam cerita kilas balik terbentuknya Cross Guild. Pada saat itu, Mihawk sebenarnya sedang bersiap untuk meninggalkan Pulau Kuraigana ketika angkatan laut mengepung tempat tersebut. Namun, Krokodil kemudian menghubunginya dan mengajaknya untuk bergabung dengan kelompok yang dia buat. Dalam percakapan tersebut, Krokodil sempat menyinggung sedikit tentang masa lalu dari Dracul Mihawk di mana dia memiliki julukan pemburu angkatan laut. Tidak ada informasi apa yang kemudian membuat Mihawk mendapatkan julukan tersebut, yang jelas artinya Mihawk sudah banyak menghabisi para angkatan laut kuat. Jika kemudian Mihawk sudah berhasil mengalahkan banyak sekali angkatan laut dan mendapatkan titel tersebut, artinya nilai buruan Mihawk memang sudah sangat besar bahkan sebelum kemudian dibekukan karena menjadi Shichibukai. Banyak bajak laut memutuskan untuk menjauh atau menghindar dari angkatan laut karena mereka memiliki banyak sosok hebat. Namun, hal ini berbeda dengan Mihawk yang justru menghadapi mereka dan memburu mereka. Logikanya, ketika ada seseorang yang dengan sukarela mencari dan memburu para bajak laut, maka perlu ada cara untuk menghentikannya.
Dan cara yang paling logis tidak lain adalah menawarkan posisi Shichibukai. Membuat Mihawk mengisi posisi Shichibukai memberikan dua keuntungan bagi World Government dan Angkatan Laut. Selain menghentikan apa yang dilakukannya, hal tersebut juga memberikan mereka tambahan kekuatan seperti yang kita lihat dalam pertempuran puncak di Marineford. Mihawk jadi salah satu kekuatan terbesar untuk menahan serangan dari pasukan Whitebeard. Kemungkinan kedua, mengapa Mihawk memiliki bounty setara Yonko adalah karena kekuatan yang dia miliki. Seperti yang kalian ketahui, Mihawk memiliki julukan yang juga sangat populer sejak awal diperkenalkan dalam cerita One Piece. Dia memiliki julukan ahli pedang terkuat di dunia. Tidak diketahui secara pasti kapan Mihawk mendapatkan julukan tersebut, namun yang jelas dia mendapatkannya sebelum cerita utama dimulai. Berdasarkan julukan tersebut, artinya Mihawk sudah pernah berhadapan dengan banyak nama ahli pedang kuat lainnya di seluruh Grand Line dan New World. Dan mereka sudah berhasil Mihawk kalahkan. Salah satu sosok yang pernah dan sering diajak bertarung oleh Dracul Mihawk tidak lain adalah Shanks. Bisa dibilang, Shanks merupakan rival abadi dari Dracul Mihawk di mana pertarungan mereka diakui mampu menggetarkan seluruh Grand Line. Menurut informasi di ceritanya, Mihawk tidak jarang mencari keberadaan sosok Shanks dan menantangnya bertarung. Sayangnya, sampai sekarang tidak diketahui siapa yang menang dan kalah dari berbagai pertarungan tersebut. Melihat situasinya, bisa jadi kekuatan mereka berdua seimbang. Tetapi, bagaimana kemudian Shanks yang mengisi posisi Yonko bisa juga jadi petunjuk jika Shanks lebih kuat dari Mihawk? Dan berbicara mengenai kekuatan dari Dracul Mihawk, di sepanjang cerita One Piece kita sudah melihat sedikit kedahsyatan dari kemampuan berpedang Mihawk. Contohnya di Arc Baratie kita bisa melihat bagaimana Mihawk bisa mengalahkan Roronoa Zoro dengan hanya menggunakan pedang kecil. Dia juga menghancurkan satu armada Dawn Creek dengan hanya satu serangan saja. Dalam pertempuran puncak di Marineford, kita juga melihat bagaimana kedahsyatan dari Dracul Mihawk ketika hanya dengan satu tebasan, dia mampu menghancurkan Ice Egg dari Aokiji. Jadi, masalah kekuatan juga bisa jadi salah satu pertimbangan dari Angkatan Laut. Mengapa kemudian nilai bounty dari Mihawk setara dengan para Yonko, dan rasanya hal tersebut memang masuk akal. Pasca sistem Shichibukai dibubarkan oleh World Government, masa depan dari mantan Shichibukai menjadi tidak menentu. Setelah mereka kehilangan keuntungan dari pihak Angkatan Laut, para mantan Shichibukai kini kembali menjadi buruan layaknya bajak laut lainnya. Para Angkatan Laut sendiri sudah berusaha untuk menangkap mereka, seperti yang diperlihatkan di chapter sebelumnya. Saat ini, Dracul Mihawk sedang bergabung bersama Buggy dan juga Krokodil dalam organisasi atau kelompok Cross Guild yang dianggap menjadi ancaman baru bagi World Government. Sejauh ini, masih belum ada informasi apa langkah mereka, terutama Dracul Mihawk, selanjutnya. Namun, yang jelas, Cross Guild memutuskan untuk ikut dalam perburuan One Piece seperti yang Buggy ungkapkan sebelumnya. Mihawk dan Krokodil sendiri nampak tidak setuju dengan hal tersebut. Meskipun pada akhirnya mereka mau tidak mau harus menuruti keinginan Buggy itu. Yang menarik kemudian adalah meskipun secara bounty dan kekuatan Mihawk setara dengan seorang Yonko, namun dia tidak pernah tertarik untuk menduduki jabatan tersebut. Dia lebih memilih untuk hidup tenang, yang mana dia senang ketika Buggy menjadi sorotan dari Cross Guild. Melihat Cross Guild jadi ancaman baru bagi World Government, serta bagaimana kita melihat kru topi jerami kembali bertemu dengan karakter lama seperti Kaku dan Rob Lucci, bukan hal mustahil jika kemudian Cross Guild akan juga bertemu atau berpapasan dengan kru topi jerami. Dan menarik melihat hubungan yang dinamis dan kocak dari para kru topi jerami dengan Buggy dan Krokodil serta Mihawk.